Alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahib kitab al-alim alama Syekh Dr. Muhammad Sayyid Tantawi Syekhul Azhar kana syanillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah, ini pertemuan yang terakhir ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menamatkan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifada wal ifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Lailatul Qadri. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Halaman 22. Lailatul Qadri. Dah dapat ya. Lailatul Qadri. Saya bawa anak saya Muhammad kemana? Jadi 22 ya. Halaman 22. Dah. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Wa min fadaili syahri Ramadan wa mazayahu. Dan di antara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan keistimewaan-keistimewaannya. Istima'uhu ala Lailatul Qadr, mencakup atas malam Lailatul Qadar. Allati madahaha Allah Ta'ala fi qalihi, yang Allah puji, hanya kembali ke Lailatul Qadar. Yang Allah Ta'ala puji dalam firman-Nya surah Al-Qadar, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an, hu-nya ke Al-Qur'an, fi Lailatul Qadr, pada malam Lailatul Qadr. Ini hu ini maf'ul bihi. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah Anda apa itu malam yang penuh dengan kemuliaan, malam Lailatul Qadar ya? Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Para malaikat dan ruh Jibril turun di malam Lailatul Qadar bi'idni rabbih, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amrin, untuk mengatur segala permasalahan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini menjadi juga ciri-ciri tanda-tanda malam Lailatul Qadar ya, kondisinya itu terasa tenang, sejahtera itu ya, dari malam sampai matla'il fajr, terbitnya matahari. Wal muradu bi inzalihi, dan maksud dengan diturunkannya, ibtida'u nuzulihi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, diawali turunnya kepada baginda Rasul, li'annahu minal ma'rufi anna al-Qur'an al-Karim qad nuzila 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya sudah telah diketahui bersama bahwa Al-Qur'an Al-Karim itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munajjaman, secara munajjam, berangsur-angsur, fi muddati 23 sanatan takriban ya, sejak atau pada masa 23 tahun takriban, kurang lebihnya ya, terjemah baiknya kurang lebih pada masa atau selama 23 tahun. Wa yasihu ay yakuna al-muradu bi anzalnahu. Ya benar,
Maksudnya bi anzalnahu, kami turunkan Al-Qur'an, ay anzalnahu, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an jumlatan, secara jumlah langsung, minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz ila sama'id dunya, ya. Itu nama lainnya Baitul Izzah, ke langit dunia. Dan yang setiap malam Allah turun itu, yang bertanya hal min mustaghfirin, hal min sa'ilin, hal min taibin, itu Allah turun ke langit dunia itu, ya, pada waktu sahur atau waktu sabar. Tsumma nazala ba'da dzalika munajjaman, kemudian setelah itu baru Al-Qur'an turunnya berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah. Jadi dari Baitullah, dari Lauhil Mahfuz ke samai dunia itu turun langsung, sudah jadi, ya. Kemudian dari samai dunia turun min tariqi Jibril lewat kepada Rasulullah secara berangsur-angsur, ya, selama 23 tahun. Qala al-Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir berkata, qala Ibnu Abbas berkata, anzalallahu ta'ala al-Qur'ana jumlatan wahidatan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, ya, secara jumlah wahidah, satu kali. Minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz ila baitil izzah, ya, kepada baitil izzah minas sama'id dunya. Thumma nazala mufassalan, kemudian baru Al-Qur'an itu turun secara mufassalan, terperinci, ya, bihasabil waqa'i, menurut kejadian-kejadian. Maka namanya ada asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud, ya, fi 23 sana, ya, pada 23, selama 23 tahun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekarang ada yang ngaku turun lagi wahyu wangsit berarti dia kadzab, ya. Wa lailatul qadri hadhihi, dan malam Lailatul Qadar ini hiyal lailatul lati qala Allah Ta'ala fi sya'niha fi suratul Dukhan. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang Allah Ta'ala berfirman tentang ciri-cirinya, keberadaannya, kedudukannya di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami, ya, selalu memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam Lailatul Qadar itu ada yufraq, apa tuh? Ada penjelasan-penjelasan, ya, segala macam perkara dengan bijak. Wa hadhil lailah, dan malam itu hiya min layali syahri Ramadan, adalah merupakan salah satu malam daripada bulan Ramadan. Bidalili qauli ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat yang pertama kita baca, ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas daripada petunjuk. Hudan ini bisa Al-Qur'an, ilmu, hidayah, ya, wal furqan, dan pembeda antara yang baik dan yang buruk, yang batil dan yang hak. Wa qauluhu subhanahu, dan Allah berfirman, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Tanwihun akharun bi syarafi hadhihi lailah. Tanwih apa? Isyarat lain, ya, dengan kemuliaan atau simbol lain dengan kemuliaan malam ini. Wa tafhimis li sya'niha, dan kebesaran, ya, kedudukan malam Lailatul Qadar. Hatta lakana 'azamatuha akbar min an tuhita biha al-kalimatul alfaz. Jadi maksudnya keagungan, kebesaran malam Lailatul Qadar itu lebih besar daripada kalimat-kalimat, lafaz-lafaz yang, ya, merangkai berbicara tentang Lailatul Qadar. Artinya mulut kita mungkin belum seberapa ya dengan sebuah kebenaran hakikat malam Lailatul Qadar. Ai wa ma yudrika bi miqdari 'azamatiha. Tidak ada yang tahu kebesaran, takaran keagungan kebesarannya, wa uluwi qudriha, dan ketinggian kedudukannya. Innal ladzi ya'lamu dzalik wallahu ta'ala wahda. Sesungguhnya yang
mengetahui itu hanyalah Allah Ta'ala saja satu-satunya. Thumma bayyana subhanahu janiban min madahir madhiha faqala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bayyana, menjelaskan janiban dari satu sisi, min madahir fadliha dari fenomena-fenomena keutamaan malam Lailatul Qadar. Maka Allah berkata, firman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya hadhil lailatu afdalu min alfi syahrin, bahwa malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, bisababi, dengan sebab ma unzila fiha min al-Qur'an al-Karim, ya, min Qur'an al-Karim. Sebabnya apa? Di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Wa bisababi anna al-ibadata fiha aktsar wa thawaban. Yang faktor keduanya, kenapa dia dikatakan malam yang lebih baik? Karena ibadah pas di malam Lailatul Qadar itu aktsara thawaban, pahalanya banyak, sangat banyak. Wa a'dhamu qabulan minal ibadat, ya, a'dhamu qabulan, sangat besar ininya, responannya dari Allah, pengabulannya, minal ibadat, daripada ibadah, fi ashhurin katsiratin, pada bulan-bulan yang banyak yang lainnya. Laisa fiha Lailatul Qadar, yang di dalamnya tidak ada malam Lailatul Qadar. Wal amalu qalilu qad yufaddilu amal katsir. Amalnya dikit, kecil, tapi bisa, ya, memiliki keutamaan amal yang besar. Kenapa? Bi'tibariz zamani wal makan, ya. Anda melihat kepada keutamaan waktu dan tempatnya. Wa ikhlasin niyyah, dan keikhlasan niatnya. Wa husnil ada, dan penunaian pelaksananya dengan baik. Walillahi ta'ala ayyakhussa ba'dal azminah wal amkinah. Dan Allah Subhanahu wa taala katanya mengkhususkan sebagai atau mengistimewakan sebagian waktu-waktu dan tempat-tempat. Wal ashkhasa, juga orang-orang nih. Maka nabi-nabi punya derajat-derajat. Rasulullah sayyidul rasul bi fadailin mutamayyizah, dengan keutamaan-keutamaan yang sangat istimewa. Wa tahdidu bi alfi syahr, dan ketentuannya 1000 bulan, pakai kata-kata 1000 itu, yumkin ayyakuna maqsudan, mungkin itu maksudnya mendapatkan lebih baik pada 1000 bulan. Wa yumkin ayyuradu minhu at-taktsir, mungkin juga maksudnya adalah akan mendapatkan banyak sekali pahala-pahala, kebaikan-kebaikannya. Wa annal murada anna aqalla adadin tufaddiluhu hadhihi al-lailah ala ghairiha huwa hadzal adad. Dan sesungguhnya murad, maksudnya bahwa terkecil daripada jumlahnya, katanya, yang keutamaannya disamakan kepada malam Lailatul Qadar daripada malam yang lainnya, itu adalah jumlahnya. Ya paling kagak katanya dapat 1000, padahal sih lebih banyak lagi dari itu. Begitu. Tsumma dzakara subhanahu ba'da dzalika mayyizatan ukhra li hadhihi al-lailah al-mubarakah faqala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu juga menjelaskan apa? Keistimewaan yang lain kepada malam yang penuh berkah ini. Faqala, di mana Allah mengatakan tanazzalul malaikah. Nah, tadi sudah diurutin oleh beliau. Kemudian kenapa dikatakan malam yang penuh kebaikan? Karena pada malam Lailatul Qadar turun para malaikat Jibril, ya, bi'idzni rabbihim, dengan izin Allah, ya, min kulli amr, untuk mengatur segala semua permasalahan. Waruhu, di sini kata-kata ruh, huwa Jibrilu alaihi salam, maksudnya adalah malaikat Jibril. Wa dzakarahu bi khususihi ba'dal malaika min babi dzikr khas. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ruh, ya, malaikat Jibril bi khususihi, dengan kekhususannya, ba'dal malaika, setelah menyebutkan para malaikat. Ini namanya min babi dzikr khas, ya, menyebutkan yang khusus ba'dal ahad. Kalau malaikat banyak disebutnya ar-ruh, itu ada yang namanya takhsis namanya, ya, alal itlaq, alal banyak, umum. Kemudian waqtisasuhu bi umurin la yusarikuhu fiha ghairuhu, dan keistimewaan bi umurin, dengan berbagai macam permasalahan, la yusariku fiha ghairuhu, yang tidak bisa yang lainnya ikut andil di dalamnya.
Artinya wa min mazaya hadhihi lailah al-mubarakah, di antara keistimewaan malam yang penuh berkah ini, annal malaikata wa ala ra'sihim Jibril, bahwa para malaikat dan tokohnya, pimpinannya adalah Jibril, yanziluna fiha afwajan ilal ard, mereka semua turun pada malam itu ya secara afwajan. Apa tuh? Ini nih ke muka bumi. Bi amrihi ta'ala wa idnihi, dengan perintah Allah dan izinnya Allah. Wa hum jami'an innama yanziluna min ajli kulli amrin min al-umur. Nah, ini apa tujuannya diutus ini? Dan mereka semuanya innama, sesungguhnya, yanziluna, mereka turun min ajli, karena kulli amrin umur, merapikan segala macam permasalahan-permasalahan allati yuridullahu ta'ala iblaghaha, yang Allah ingin menyampaikannya ila ibadihi, kepada hamba-hambanya. Wa min ajli nasril barakatil lati tahuffuhum, dan karena juga untuk apa? Nasri, menyebarkan keberkahan-keberkahan yang dibawa oleh mereka. Fanazuluhum fi tilkal lailah yadullu ala syarbiha, ya. Fanuzuluhum fi tilkal lailah yadullu ala syarbiha. Nah, turunnya mereka para malaikat pada malam yang penuh berkah itu ya dulu menunjukkan kepada syarafiha, kemuliaan malam tersebut. Wa ala rahmatillahi ta'ala bi'ibadihi, dan juga ada rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita dapat ya. Wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr, apa, sejahtera pada malam itu sampai menjelang pagi hari. Bayanun limaziyatil thalisah. Nah, ya, ayat ini keterangan untuk kelebihannya, keistimewaannya yang ketiga, katanya min mazaya hadhil lailah, dari keistimewaan malam tersebut. Ai hadhil lailah yazilluha wa yasmuluha as-salamul mustamir. Artinya malam itu, malam Lailatul Qadar, ya, itu dicakup ya, ada keselamatan, ketentraman, kesejahteraan sampai mustamir, terus berlangsung sampai pagi ya. Wal aman ad-daim, ada ketenangan yang terus menerus. Likulli mu'minin yuhyiha fi ta'atillah ta'ala, bagi setiap orang mukmin yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dalam ketaatan kepada Allah. Sampai kapan? Ila ayat tali'al fajr, sampai matahari terbit. Aw hiya dzata salamatin hatta matla'il fajr, atau itu adalah malam yang penuh dengan ketentraman, ketenangan, kesejukan sampai menjelang pagi. Aw hiya salimatun min kulli adza, atau malam yang aman, selamat daripada segala ada penyakit, wasu'in, kejelekan, likulli mu'minin, bagi setiap orang mukmin, wa mu'minatin, dan mukminah, hatta sampai tulu'il fajr, terbit matahari. Hada, inilah faqad fassala al-ulama'ul al-haditha an fadail lailatul qadar. Para alim ulama ya telah menjelaskan, mentafsirkan hadis ini dari berbagai macam keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadar, wa an waqtiha, dan juga tentang waktunya, wa an khasaisiha, itu kelebihan ya, kelebihan hak dibuang tuh, wa an khasaisiha, dan tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Waqad lakhasal Imam Al-Qurtubi wa dzalika talkhisan hasanan, dan Imam Qurtubi telah memberikan 3 ringkasan yang sangat bagus kesimpulannya. Faqala, beliau mengatakan, wa huna thalathu masail, di sini ada 3 permasalahan. Al-ula, yang pertama, fi ta'yini Lailatul Qadar, menentukan malam Lailatul Qadar, walladzi alaihi mu'zamul ulama, ya, yang disinilah peranannya para alim ulama, anna mengatakan malam Lailatul Qadar itu lannaha lailatul 27 min layali syahr Ramadan, malam ke berapa? 27 daripada malam-malam bulan Ramadan. Semalam malam ke berapa semalam? 20? 24 ya. 25 dan ini masih dapat nih Umar.
Kemudian apa katanya? Liyajtahida al-ibad atau al-ubad, agar para hamba-hamba sungguh-sungguh ya semangat fil amal salih, dalam melakukan amal saleh, tami'an, semata-mata berambisi, tamak fi idrakiha, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Boleh ini nih. Kalau tamak amal dunia enggak boleh, itu tamak amal akhirat boleh. As-saniyah, yang kedua, fi alamatiha, ya, tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Wa minha, di antaranya, an tatla asy-syamsu fi subihatiha baydaan la syi'an laha. Ini cara ciri-cirinya yang kedua, bahwa katanya di pagi hari itu waktu sobah, matahari itu terbitnya baydha, apa, putih kelihatannya. La syi'a, kagak ada sinarnya. Itu ya. Lihat besok ya, di tanggal-tanggal yang bersifat ganjil, lihat kalau matahari terbitnya begitu tuh, itu salah satu juga tanda itu. Yang ketiga, fi fadailiha, tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Wa hasbuka qaulu ta'ala, cukuplah bagi Anda firman Allah Ta'ala, apa keutamaannya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, yang kedua, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim. Nah, ini keutamaan malam Lailatul Qadar. Pertama, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, malaikat Jibril dan seluruh malaikat turun pada malam tersebut. Wa fi sahihaini, dari dalam kitab Sahih Muslim Bukhari, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qama, artinya di malam Lailatul Qadar, beliau salat, baca Quran, berzikir ya, dengan beriman dan ikhlas karena Allah, maka hikmahnya apa? Ghafarallahu lahu, Allah ampunin baginya dosa-dosa yang terdahulu. Wal ma'thuru 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yataharra lailatul qadri fil 'ashr awakhir min Ramadan. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam yang disebutkan yataharra, yatlubu, mencari pada malam Lailatul Qadar. Kapan tuh? Pada malam ke-10 terakhir daripada malam Ramadan. Artinya apa? Fase ketiga ya, dari 21 sampai selesai. Begitu. Taharruna. Boleh. Kita perlu mengetahui malam itu malam Qadar atau ya kita hanya ibadah aja, tapi keutamaan Lailatul Qadar itu kita dapat. Di sini disebutkan tadi ciri-cirinya, ya. Begitu. Tapi buat kita ini maklumat, boleh tahu. Kemudian buat kitanya terus aja ibadah yang baik ya. Oh iya. Terus aja. Karena ada juga yang mengatakan sebetulnya Lailatul Qadar ada dari mulai malam pertama sampai gitu. Ya. Tetapi ada yang mentaksisnya adanya di malam 10 hari terakhir. Lalu ada yang mentaksisnya lagi di malam ganjilnya. Ya. Nah, buat kita terus aja ya tawajuh, tadarru gitu kepada Allah, isi dengan sebaik-baiknya. Baik, syukran, barakallahu fikum. Wa fi riwayatin taharru, katanya carilah, uberlah malam Lailatul Qadar fil asril awakhir min Ramadan, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa fi riwayatin anha, dan pada riwayat yang lain, taharru Lailatul Qadri fil witri. Seperti ini. Ya, uberlah, carilah malam Lailatul Qadar pada yang ganjil daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Gitu. Wa yanbaghi 'alal muslimi an yukthira fi hadhihi al-lailati min jawamid du'a min al-Qur'an wa sunnah. Nah, ini isinya nih. Sepatutnya, sebaiknya bagi orang muslim memperbanyak pada malam tersebut, katanya, kumpulan-kumpulan doa-doa daripada Al-Qur'an, daripada sunnah. Faqad ruwiya Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Aisyah, faqad rawaya. Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat,
Kata beliau, qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, ara'aita in 'alimtu lailatul qadri ma aqulu fiha. Nah, ya, ini bagus juga ditanya. Jadi kalau nanti kita pas mau dapat baca apa nih? Ya Rasulullah, apa pendapat Anda seandainya nanti saya mengetahui itu atau saya dapat malam Lailatul Qadar? Ma aqulu fiha, apa yang saya ucapkan pada malam itu? Qala, kata Nabi, kuli, ya, ini fil amr pada perempuan, kuli, ya mukhatabah. Katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf, ya, dan Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Nah, gitu ya. Salatul Id, pindah tema. Salat Id, hukumnya salatul Id sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkadah. Apa muakkadah? Sunnah, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghair muakkadah. Al muakkadah ini muwazafat Rasul ala hadha sunnah. Ala hadhi sunnah. Rasulullah kagak pernah meninggalkannya. Sejak beliau lakukan terus sampai akhir hidup, enggak pernah melakukannya. Enggak pernah meninggalkannya. Ala kulli man tajibu alaihi salatul jum'ah, ya. Salat Id ini wajib atas orang yang diwajibkan atasnya salat Jumat. Berarti siapa? Kita nih laki-laki yang balik, yang akal, yang sehat, ya. Bidalilin, dengan dalil anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama sa'alahu sa'ilun, ketika baginda Rasul ditanya oleh salah seorang penanya, amma yajibu alaihi minas shalah, ya, atas siapa wajib salat ini. Qala lahu khamsu salawatin katabahunallahu ta'ala ala ibadihi. Salat 5 waktu, ya. Atasnya salat ini atasnya wajibnya. Sama seperti ya. Salat 5 waktu yang telah Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Qala lahu hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban lain bagi saya yang lainnya? Qala la illa an tatawwa. Agak ada. Salat yang wajib itu hanya salat 5 waktu, yang lainnya bersifat tatawu. Idul Fitri, Idul Adha bersifat tatawu, apa? Sunnah. Wa yadullu ala annaha min as-sunnah al-muakkadah. Nah, dan menunjukkan bahwa, ya, mana? Hilang. Annaha, bahwa salat Idul Fitri, Idul Adha, ya, min as-sunnah al-muakkadah, di antara sunnah-sunnah muakkadah. Muwazabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha. Nabi selalu istimrar, melakukan terus, ya. Mundu, sejak an syara'aha Allah taala, sejak Allah mensyariatkannya. Wasara salafu wal khalafu ala dzalik. Demikian juga ulama salaf khalaf melakukan seperti Nabi. Iqtidaan bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, mencontoh baginda Rasul. Wa hadza ra'yu Syafi'i wal Malikiyah. Ini adalah pandangan atau pendapat kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah. Ada bedanya, ada emang murni pemikiran Imam Syafi'i, ada Syafi'iyah. Syafi'i itu jumhur banyak. Wa qala al-ahnafu biwujubiha. Sementara kalangan Hanafi yang mengatakan wajib, bukan sunnah muakkadah, malah mengatakan wajib. Ala kulli man tajibu alaihi salatul Jumat, atas orang yang diwajibkan atasnya salat Jumat. Ammal Hanabilah, adapun menurut kalangan Hambali, fayarawna, mereka berpendapat annaha fardhu kifayah, bahwa salat Idul Fitri, ya, adalah hukumnya fardu kifayah. Lihat di sini, ya, para alim ulama, tokoh-tokoh juga berbeda pendapat. Ya, tapi bukan jadi ini malah jadi berkah. Masing-masing punya pandangan. Idza qama, yang namanya fardu kifayah apa? Idza qama bihal ba'du saqatat 'anil baqin. Apabila sebagian sudah dia melaksanakannya, maka gugur dah sebagian yang lain. Seperti kemarin apa? Kita perhatikan juga salat apa? Mandiin jenazah, ya. Kemudian juga ilmu tajwid, itu bagian daripada fardu kifayah. Idza qama bihal ba'du saqatat 'anil baqin. Wa 'ala ayyati halin, katanya, fa salatul Id min sya'airil Islam. Artinya, atas bentuk apa saja, kondisi apa saja,
salat Id ini merupakan syiar Islam. Allati yajibu 'alal muslim, yang wajib atas orang muslim, ayyuhafizu 'alaiha muhafazatan tammatan. Yang wajib atas orang muslim untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, wa kanat masru'iyatuha fi sunnatil ula, ya, minal hijrah. Kapan mulai disyariatkannya salat Id ini? Katanya pada tahun ke-pertama Hijriah. Faqad ruwiya Abu Dawud an Anas bin Malik. Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bin Malik qala, berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ya, Nabi datang ke kota Madinah. Wa li ahliha yauman yal'abuna fihi. Kemudian Nabi melihat tuh dalam 2 hari itu katanya penduduk Madinah lagi pada bermain aja. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadzani al-yawman?" Ini 2 hari apa sih? Qalu, ada Idul Fitri ada ya. Qalu ya Rasulullah, hadzani yawmani kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Oh ya Rasulullah, dulu kita di masa jahiliyah setiap Idul Fitri, Idul Adha kami selalu bermain. Faqala innallaha ta'ala qad abdalakuma khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Katanya sesungguhnya Allah Ta'ala telah menggantikan untuk kalian, katanya apa tuh? Yang lebih baik daripada itu pada malam, pada hari Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi ada juga cerita tentang Jumat juga begitu. Jadi sebetulnya orang hari Jumat itu mau diberikan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi milihnya hari Sabtu. Orang Nasrani milihnya hari Ahad. Akhirnya jatuhnya ke kita nih. Nah, Allah berikan kemuliaan kita di hari Jumat. Di Irsadul Ibad tuh ada keterangan itu. Kemudian yang ketiga, wa yabda'u waqtuha 'inda jumhuril fuqaha ba'da irtifai syamsi 'anil ufuqi bi miqdari 3 amtar. Kapan nih ya mulai pelaksanaan salat Idul Fitri? Para alim ulama bersepakat, fuqaha bersepakat, dimulai waktunya ba'da irtifai, setelah naiknya matahari 'anil ufuq, ya, sekedar 3 meteran. Aima yakrubu min 20 daqiqah. Ya, jadi waktu tadi tolo naik ya sekitar 20 menitan. Wa yamtadu hatta az-zawal, dan waktu memanjang sampai tergelincirnya matahari zuhur. Jadi bapak-bapak boleh tuh jam 7 udah mulai setar. Kalau di lapangan besar sebenarnya diundang, ya di sana banyak orang, 7:30 ada yang jam 8, boleh sampai sebelum itu zawal, ya. Fan Jundabin katanya, dan dari Jundab radhiyallahu anhu. Ini Jundab ini salah satu sahabat yang dikasih amalan sama Nabi ini, bisa jalan di atas air. Jika itu amalan naik, dia naik berdebah pohon. Jadi para jamaah sekalian, karamah-karamah itu yang ada di para auliyaillah, para sahabat, para nabi namanya mukjizat, para mukmin namanya maunah, itu semuanya warasatu li Rasulillah. Semua warisan dari Nabi itu. Kita aja nih, tubuh kita ini kalau kita jaga benar-benar, ini mengalirkan karamah semua. Mulut kita, tangan kita, kalau benar-benar takut sama Allah, punya asal yang luar biasa, ya, kapan-kapan kita sebut itu. Baik. Kemudian Jundab ini katanya, dari Jundab, semoga Allah ridho kepadanya, berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, katanya, salat Idul Fitri. Nabi katanya salat bersama kami, dan Nabi mimpin salat Idul Fitri, dan wasyamsu wajhahu ma'iyah namanya. Dan saat itu matahari qadru ramhain, sekitar 2 tombak, ukuran 2 tombak. Yusalli bina salat Idul Adha, dan Nabi pimpin kita salat Idul Adha. Wasyamsu ala qadri ramhin. Bedain ya, kalau Idul Fitri 2, kalau Idul Adha 1. Berarti kalau misalnya, maka di Al-Ma'mur aja juga tuh ya, misalnya Idul Fitri jam 7 gitu ya, lebih naikkan dikit. Kalau Idul Adha 6.30 gitu. Nah gitu ya.
satu ramah. Kemudian ar-ramhu yuqaddiru bi thalathati amtar. Satu ramah itu satu panahan ya sekitar 3 meter. Wa qad akhadha al-ulama'u min dzalika istihbab ta'jil salat Id al-Adha, itu kan ya. Para ulama akhadha artinya apa? Mengambil sebuah kesimpulan ya, istihbab menganjurkan ta'jili mempercepat salat Id al-Adha wa ta'khiri salat Id al-Fitri dan mengakhirkan salat. Kalau di sini kapan jam 7 apa setengah 8? Hah? 7 dah. Kalau setengah 7 entah kalau itu ada. Jadi itu masih datang, masih terus takbiran terus ya. Sambil menunggu semua mobil pada banyak. Ibu-ibu juga semuanya pada keluar. Baik dalam kondisi haid juga terus ikut semuanya. Katanya apa? Liyashhadanal khair, agar mendapatkan kebaikan. Baik. Yang keempat, waqad syuri'atil a'yadu fil islami li hikamin samiyah. Ya, waqad syuri'atil a'yadu. Hari-hari raya itu disyariatkan di dalam Islam apa? Li hikamin samiyah, karena ada hikmah-hikmah yang sangat luhur. Wa maqasidin aliyah, dan tujuan-tujuan yang sangat tinggi. Minahamiha, di antara yang terpentingnya antakuna istijmaman lil abdan, istijmam apa? Untuk menyehatkan badan. Warahat lil ajsan, untuk menenangin diri, wa syukran lillahi ta'ala, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala ala ni'ami, atas nikmat-nikmatnya, wa ziyadah fi jamil muslimin ala al-ikha'i wa ta'alum, dan apa tambahannya untuk jamul muslimin, menyatukan orang muslim, ala al-ikha, untuk persaudaraan, wa ta'alib, saling apa tadi itu lembut lah ya, itu sapa, wa tazawur, saling berziarah, wa ta'awun, saling tolong menolong. Ini namanya usmiyat ini ya, dalam ilmu sarf apa namanya? Mutawa'ah. Ya, saling artinya saling tolong menolong, saling berziarah, kemudian juga bersaudara. Fa fi al-hadits syarif, dan di dalam hadis yang mulia katanya masalul muslimaini fi tawaduhim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid. Perumpamaan orang muslim katanya, atau perumpamaan doa orang muslim melihat fi tawaduhim, fi tawadihim, dalam apa namanya cinta kasih mereka, dan tarahumihim, sayang mereka, sebagaikan satu jasad. Idza staka minhu udwan, apabila satu aja anggota tubuhnya, tangannya ngeluh misalnya sakit, tada'alahu sa'irul a'da, semuanya ikut merasa sakit, bisahri wal humma. Pada apa tuh? Tangannya ini giginya sakit, tubuhnya semuanya panas dingin dah. Kelima, wa kaifiyatuha, caranya bagaimana? Annaha rak'atani kasairin nawafil, bahwa salat Idul Fitri ibadah itu 2 rakaat sama seperti seluruh salat sunnah-sunnah. Yusalliyani qabla al-khutbati, ya, salatnya sebelum khutbah, bi ghairi adanin, tanpa ada azan, wala iqamah, dan kagak ada iqamah. Yanwi bihima salatal Id, niatnya salat Id. Jadi kalau di Mekah dan sebagian tempat memang kagak ada azan. Bagaimana caranya untuk memberitahukan jamaah bahwa kita masuk jam? Ini as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Begitu nanti. Ya, Pak. Itu apa nih? Ya, inilah pemberitahuan lah. Ya. Di Mekah juga gitu tuh. Kita kalau lagi bawa haji dan habis malamnya lagi tawaf ifadah selesai, bawa jamaah pada cukur-cukur, itu kita lagi sebetulnya lagi sibuk juga. Tentu as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, Allahu akbar. Ya. Baik. Wa ba'da takbiratul ihram, ini niat ya, usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Maaf jika ada itu Pak ada lapas-lapasnya, udah biar aja ikutin dia. Kita mah dari dulu diajarin ulama-ulama kita, kalangan Syafi'iyah dituntun ya dengan tahafuz kan, agar lebih lafaz dan niatnya menyatu. Ya.
Baik. Kemudian setelah niat wa ba'da takbiratul ihram ya Allahu akbar apa? Doaul istiftah. Ada doa istiftah. Allahu akbar kabir dan seterusnya. Wa qabla ta'awudz wal qiraah. Dan sebelum baca ta'awudz a'udzubillah dan al-Fatihah baca apa? Yukabbiru sab'a takbirat. Bertakbir sebanyak 7 kali. Yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya, hadwal mankibaini, setinggi setara dengan apa? Mankibain, pundak ya. Fi kulli takbiratin, pada setiap takbirah, wa yafassilu baina kulli takbiratain, dan dipisahin di antara setiap dua takbir bi qadri ayatin shaghirah, sekedar katanya 1 ayat. Nah, kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa ba'da ayat tahiyya min at-takbir, dan setelah selesai takbir semua itu tadi ya ta'awwadhu, mulai dari baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yabda'u, dan mulai fi qiraatil Fatihah ya. Summa surah, kemudian surat. Nah, suratnya apa nih yang disunnahkan Nabi nih? Wa yundabu an takuna suratal a'la. Ya jadi apa? Sabbihis rabbikal a'la. Gitu ya. Wa yaral malikiyah wal hanabila ayyukabbira 6 takbirat. Ini beda lagi nih. Kalau kita tadi 6 ya 7 takbir. Yang keduanya 5. Kalau Imam Maliki, Imam Hambali mereka 6 takbir. Wa amma fi rakaat tsaniyah, dan adapun di rakaat yang kedua ayyukabbiru ba'da takbiratul qiyam, dan bertakbir setelah takbir qiyam. Beda dia, ada takbiratul ihram, ada takbiratul qiyam, ada juga qiyam sama dengan takbiratul intiqalah ya. Allahu akbar, yang qiyam sama intiqalah sama tuh. Nah, itu kagak dihitung, enggak termasuk itu ya. Ayukabbiru ba'da takbiratul qiyam, kemudian bertakbir setelah takbiratul qiyam. Contohnya gini, kita dari sujud kan rakaat pertama bangun, Allahu akbar, ini namanya takbiratul qiyam. Ini kagak dihitung ya, bermulai 5 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, 2, Allahu akbar, 3, Allahu akbar, 4, Allahu akbar, 5. Dan setiap itu diisi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bijama jangan salah paham. Jadi itu Allahu akbar 1, Allahu akbar 2. Ya, enggak usah disebutin satu-satunya. Itu untuk memahami aja. Baik. Kemudian wa yaral malikiyah wal hanbaliyah ayyukabbira 6 takbirat, wa amma fi rakaat tsaniyah ayyukabbiru ba'da takbiratul qiyam wa qabla qira'ah 5 takbirat inda jumhur fuqaha ya. Kalangan Malikiyah dan Hanbaliyah berpendapat takbirnya dia 6 kali. Dan adapun di rakaat yang kedua, mereka takbirnya setelah takbir qiyam wa qabla qira'ah, dan sebelum membaca ya surat Al-Fatihah dia 5 kali takbir. Inda jumhurul fuqaha, menurut kalangan fuqaha. Wa ammal ahnafu fa takbiru indahum 3. Nah, ya, lihat lagi nih. Kalangan Hanafiyah mereka takbirnya hanya 3 kali. Jadi kalau gini kita lihat, oh, jangan salah-salahin, mungkin dia ini ya. Itulah keluasan ilmu. Walakin ba'da al-qira'ah wa qabla ruku'. Tetapi ya 3 kali itu setelah qiraat dan sebelum ruku'. Wa yundabu ay yaqra fi rakaat tsaniyah. Rakaat yang kedua bacanya apa nih? Dianjurkan yang dibaca pada rakaat yang kedua ba'dal Fatihah surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Sama kayak Jumat ya. Yang keenam, fa idza mantaha al-imamu an min salatihi, maka ketika imam selesai daripada salatnya, khatabal musallina khutbataini, langsung naik ke mimbar ya, berkhutbah khutbataini, 2 khutbah. Yajlisu bainahuma jalsatan istirahat. Harus ada katanya antara kedua khutbah itu harus ada duduk istirahat ya. Kama huwa sya'nu fi khutbatil Jumat, sebagaimana juga ya keberadaannya pada
khutbah Jumat. Walakinnahu yabda'uhuma fil 'idi bit takbir. Nah, bedanya di sini. Tetapi katanya dimulai khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha ya, itu bit takbir, dengan takbir dulu. Bi ghairi tahdidin 'indal Malikiyah. Menurut kalangan Malikiyah kagak ada enggak ada batasannya. Wa inda Syafi'iyah, adapun menurut pandangan Syafi'iyah, yuftatahul khutbatul ula bitis'ah ya. Dibuka khutbah yang pertama dengan 9 kali takbir. Wasaniyah, dan di khutbah yang kedua 7 kali takbir. Takhtatimu biqouli ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di akhiri. Jadi bapak-bapak paham ya? Maka kan kalau khatib itu mulai naik sebelum dia tahmid semua Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Sudah 3. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Sudah 6. Baru Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 9. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Kalau yang kedua berapa kali tadi? Berapa kali? 7 ya. Wa yanbaghi an tasmula khutbatu Idul Fitri ala ahkami shalatul fitr. Isinya apa nih? Penceramah khatib isinya apa nih, nyampein kalau isi khutbahnya? Mencakup khutbah Idul Fitri katanya atas hukum-hukum sedekah fitri, zakat fitri. Ini sedekah zakat ya. Wa khutbatu Idul Adha, sementara Idul Adha al-ahkam adhiyah, hukum-hukum tentang berkorban. Ini dipasi itu ada tanggal 11, 12, 13 biar banyak berkorban. Wala ghairi dzalika min al-ma'ani as-samiyah, dan yang lainnya boleh juga diangkat makna-makna yang luhur yang baik-baik. Wal adabil qaumiyah, juga etika-etika nasionalisme. Kamu juga harus dibangun. Jangan sampai habis lebaran berberantem. Ya, kami harus diajakin persatuan. Allati turabbitu bainal muslimina bi ridatil ikhai wal mawaddah, yang mengikat ya, antara seluruh orang muslim dengan ikatan persatuan dan cinta. Itu penting banget ya Bapak-bapak ini. Pokoknya kalau negara ini sepecah bakal berantakan ibadah kita agenda. Ini udah bagus begini, kita jaga aja ya. Bernyatu dengan katakanlah NU ini membela negara ini. 7. Wa yustahsanu ada salatul idain bis sahra. Dianjurkan sebaiknya pelaksanaan salat Idul Fitri Idul Adha bis sahra, di tanah lapang. Au fi makanin muttasihin, atau di tempat yang luas, kharijil masajid, di luar masjid. Illa di Makkah, kecuali di kota Makkah. Nah, kota Makkah apa? Abdulnya di dalam Masjidil Haram. Kenapa? Berbanding 100.000 pahala. Fa innal afdhala salatuhuma fil Masjidil Haram li syarafil buq'ah. Sesungguhnya keutamaan salat Idul Fitri Idul Adha di Masjidil Haram karena kemuliaan buq'ah tempatnya. Wa musyahadatul Ka'bah, dan bisa memandang Ka'bah. Ada ungkapan an-nazaru ilal Ka'bah ibadah. Memandang Ka'bah ya ibadah. Berpandang dong Pak, apalagi sambil berdoa. Wa yara Syafi'iyya anna ada salatul idain bi masjid afdal li syarafihi. Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa pelaksanaan salat Idul Fitri Idul Adha di dalam masjid lebih afdal li syarafihi, karena kemuliaannya. Illa kecuali li udrin, karena udzur. Apa tujuannya? Qadaikihi bil musallin, karena masjidnya kecil sempit. Oh ini mah udah gede juga nih ya. Alat itu doang. Jalan besar terus. Boleh. Kemudian fahina idin katanya salatuha fi makanin muttasil khariji. Ya, kalau emang masjidnya betul kecil, ya udah cari dah tempat yang gedean dikit. Dianjurkan salatnya di tempat yang luas, di luar masjid. Kedelapan, walam yathbut anna li salatil Id sunnah qablaha aw ba'daha. Kagak ada dasarnya tuh
ya. Untuk salat Id kagak ada sunat qobliyah dan ba'diyah. Jangan nanti biar disangka ahli ibadah. Allahu Akbar. Kagak ada ya. Faqad akhrajal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Imam Bukhari, Imam Muslim dan selain keduanya meriwayatkan. An Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri. Nabi keluar pada hari Idul Fitri. Wa riwayat yaumil Id, dan pada riwayat yang lain yaumil Id. Fa shalla rak'atain. Beliau salat 2 rakaat. Lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Ya. Beliau tidak sholat sebelumnya dan setelahnya. Kecuali kalau di masjid kita lihat lagi ada namanya sholat tahiyatul masjid. Ya. 9. Kadzalika lam yathbut anna sholat al-Id kanat bi adzanin aw iqamatin. Demikian juga tidak ada ketetapannya bahwa sholat Idul Fitri, Idul Adha dengan azan atau dengan qomat. Faqad rawa asy-Syaikhan an Jabir ibn Samrah qala, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Samrah berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Idaini ghaira marratin." Katanya, saya salat bersama Rasulullah, salat Idul Fitri ada bukan hanya sekali katanya, wala marratain, ya, dan juga enggak 2 kali, artinya banyak, bi ghairi adzanin wala iqamah. Kagak ada azan, kagak ada iqamah. Artinya apa? As-salatu jamiyah, as-salatu jamiyah. Wala'alla al-hikmah min dzalika bayanul farqi bainahuma wa baina salatil fardhi. Barangkali hikmah dan itu semuanya menjelaskan perbedaan antara keduanya dengan salat 5 waktu. Walakin la ba'sa bi ayyakul muadzin, tetapi enggak apa-apa si muadzin bilang-bilangin as-salatu jamiyah gitu ya. Besok siapa di sini yang bisa bilang ya? As-salatu jami'ah. Kan tadinya jamaah pada duduk, apalagi dari dalam ngantuk tuh. Kaget. As-salatu jami'ah. Ya. Jangan langsung Allahu Akbar. Kaget. Habis itu baru juga dikasih penjelasan salatnya gini ya. Bagus juga ada bayannya ya. Jadi jamaah yang awam yang baru kali itu dia tahu caranya ya. Kemudian yang berapa sekarang? 9 10 tadi udah selesai belum? Oh ya, hikmahnya katanya untuk membedakan antara salat itu dan salat 5 waktu. Walakin la ba'sa, tapi enggak apa-apa kita mengatakan as-salatul jami'ah. Apa? Liyasta'idda, dalam ta'lil. Liyasta'idda an-naslah, agar jamaah pada siap. Faqad akhrajal Baihaqi min tariq Asy-Syafi'i. Dan Imam Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru muadzin, wa Nabi memerintahkan si muadzin fil idain, dalam Idul Adha, bi ayyakul as-salatu jami'ah. Jadi Nabi ini. Jadi anjuran ini dari Nabi begitu. Ya. Yang ke-10, wa man fatathu salatul Id ma'al imam. Dan barang siapa yang ketinggalan salat Idul Fitri bersama imam. Ya, mungkin malam takbiran kecapean, kesiangan. Ada gitu ya. Yusannu lahu ayyam dia, disunnahkan kepadanya untuk mengqadha salatnya. Wadzalika inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Itu menurut kalangan Syafi'i dan Hanafi. Contoh, semalam kita takbir atau kita capek ya. Pas pagi subuh, pengen istirahat sebentar, bablas. Kita bangun udah bubar. Ya, ada bapak-bapak boleh qadha di rumah sendirian gitu ya. Ammal ahnafu wal malikiyah, adapun pandangan Imam ini Hanafi Maliki fayarawna adabul qadha. Mereka berpendapat udah kagak ada qadha-qadhaan ya. 11. Wa idza istama al-'id wal jum'ah fi yawmin wahidin wa hebat. Apabila harinya menyatu, hari Id ya itu dan Jumat fi yawmin wahid. Pernah terjadi ya? Idul Fitrinya pas jatuh pada hari Jumat. Bagaimana kalau kondisi begitu? Wajib 'inda a'immatil thalatha ada'a kulli salatin minhuma fi waqtihi al-muhaddad lahu. Ya. Menurut a'immatil thalatha, menurut
imam-imam yang 3 wajib tetap melaksanakan setiap sholat satu dari keduanya pada waktunya yang telah ditentukan. Artinya apa? Tetap berjalan juga pagi Idul Fitri, Jumat tetap berjalan. Duna ayyudniya ahaduma al-akhar. Jadi kagak ada diilgo. Maksudnya, wah, ntar sekalian aja dah Jumatan gitu. Atau udah Idul Adha, udah enggak Jumat lagi. Enggak ya, masing-masing tetap. Itu kalangan apa yang 4, yang 3. Beda Hambali. Wa yarul hanabilatu annahu idza istamal Id wal Jum'atu fi yaumin wahidin saqatat Jum'atu. Ya. Kalau kalangan Hambali berpendapat apabila Idul Fitri, Idul Jumat terjadi pada satu hari, maka gugur sholat Jumat. Ya, hamba sholat Id dari orang yang sholat Id. Jadi kalau Hanabilah, Bapak sholat Idul Fitri, ya, pas Jumatnya ganti dengan zuhur, gitu ya. Yusolli zuhur badalah, sholat zuhur menggantinya. Lagi ya, ini biar tambah berkali. 12. Wat takbiru fil idaini sunnatun. Qala ta'ala fi ayatis siyam. Takbir dalam Idul Fitri Idul Adha hukumnya sunnah. Ya, Allah berfirman dalam ayat-ayat puasa, "Walituhminul iddata." Hendaknya kalian menyempurnakan bilangannya. Walitukabbirullaha, dan Anda membesarkan Allah ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Wa qala subhanahu fil ayati allati tatahaddatsu 'anil haji. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berbicara pada ayat-ayat tentang haji. Kadzalika sakhkharaha lakum. Demikianlah Allah menundukkan ya untuk kalian litukabbirullaha, agar kalian membesarkan Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa yabda takbiru bin nisbati li'idil fitri. Nah, kapan mulainya kita takbiran? Dan takbir dimulai ya untuk Idul Fitri min ba'di fajri yaumil Id. Misalnya lebarannya kita tanggal berapa? Tanggal 22, berarti dari subuh itu. Ya. Au min waqtil khuruj lis-shalah, atau dari waktu keluar untuk sholat. Wa yantahi bi intihai salat Id, dan berakhir dengan berakhirnya salat Id. Amma binisbati Idul Adha, adapun ya takbiran untuk Idul Adha, fayabda'u inda jumhur fuqaha, dimulai menurut jumhur fuqaha min fajri yaumi Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? 9. Jadi hari Arafah tuh pagi-pagi subuh udah mulai takbir. Ya, besok tanggal 10 Idul Adha Lebaran takbir lagi. 11 takbir, 12 takbir, 13 sampai asar. Wa yantahi aqba salatil asri, dan berakhir setelah salat asar min akhir ayyamit tasyrik, pada hari terakhir akhir tasyrik. Hari tadi apa? 11, 12, 13. Ya. Jadi kalau suka haji ini bermain 8 Tarwiyah, 9 Dzulhijjah, ya. Kemudian 10 Lebaran, 11 tasrik, ya. 12 tasrik, 13 tasrik. Yang punya uang pada berkorban. Wa huwal yaumur rabi' min ayyamil Id, yaitu hari yang keempat dari hari Idul Fitri. 10, 11, 12, 13 jadi 4. Kalau kagak dihitung 10 ini di 3. Sama-sama aja, ya. Id karena anna ayyamut tasyrik, bahwa hari tasyrik ya al-ayyamu salasah, adalah hari-hari yang 3 allati tala yaumul Id, yang setelahnya 11, 12, 13. Amma indal Malikiyah, adapun menurut kalangan Malikiyah, fayabda'u aqba salati zuhri min yaumil Id, dimulai setelah salat zuhur pada hari Id. Wa yantahi, jadi beda-beda ya, bi intihai salat subuh, berakhir dengan berakhir salat subuh. Min al-yaumir rabi', dari hari keempat, min ayyamit tasyrik, dari hari-hari tasyrik. Wa takbiru bi nisbati li'idil adha yakunu 'inda al-Hanafiyyah wal Malikiyah aqbal fara'id. Dan takbir untuk Idul Adha, ya, menurut kalangan Hanafiyah Malikiyah aqbal fara'id, setelah salat 5 waktu. Jadi bapak-bapak habis 5 waktu takbir. Wa indal Hanabilah, dan menurut kalangan Hanabilah aqbal
Akmal faraid, setelah faraid fil jama'ati faqat, dalam sholat berjamaah saja. Tapi kalau tadi yang tadi Hanafi, Maliki berjamaah ke, sholat sendiri ke, tetap bertakbir. Amma Syafi'iyah fayarawna fi azhari aqwalihim. Adapun kalangan Syafi'iyah mereka berpendapat ya, anna takbir yakun aqbal faraid wan nawafil. Adapun takbir itu dilakukan setelah salat 5 waktu dan setelah salat sunnah. Wa fi halis salati fi jamaah, dan dalam kondisi sudah berjamaah, wa salati alal infirad, dan dalam salat sendirian. Jadi lebih lengkap nih kalau kalangan Syafi'iyah. Pokoknya di saat takbir itu salat sendiri ke, berjamaah ke, gitu ya, salat wajib ke, salat sunnah ke, itu di waktu-waktu takbir terus bertakbir. Amma sighatut takbir fal amru fiha wasi'. Adapun sighat takbir untuk permasalahan ini katanya wasi', luas. Jadi berbeda-beda biasanya ya. Wa minha di antaranya inda Syafi'iyah, menurut kalangan Syafi'iyah, ayyakul musalli ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Jadi sama ya. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal, menghancurkan ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafir. Ini boleh juga dikreasi ya, walau karihal munafikun, walau karihal musyrikun, boleh ya. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Wa yusannu salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa salihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi ya, dan disunnahkan ada salawat salam pada nabi, pada keluarganya, sahabatnya, ansarnya ya. Jadi dari untuk ini cari aja yang lengkap, yang paling lengkap ya. Kalau di Mesir sebutin wa azwajihi wa dzurriyyatihi gitu ya. Wa qaribun min hadits sigha maqtaruhu al-Hanafi. Dan yang paling dekat ada dari sifat ini yang dipilih oleh kalangan Ahnaf. Ammal Hanabilah, adapun kalangan Hambali, fayaktafawna bi sighatil taqwa. Mereka cukup aja dengan sigat yang begini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Udah gitu doang deh, pendek. Kalau kita panjang ya, jangan panjang. Malikiyah yakhtarawna an takuna sigha. Kalau Malikiyah begini, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. La ghair, enggak ada. Lihat. Kalau Malikiyah gini, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Biasa ya, zikiran, doa. Yang ke-13 yang terakhir, wa hunaka adabun yanbaghi lil muslimi ayyaltazimaha fi ayyamil id. Di sana ada etika-etika, adab-adab yang sepatutnya sebaiknya bagi orang muslim berpegang teguh dengan etika-etika tersebut fi ayyamil id, pada hari-hari Id. Minha di antaranya al-iktsaru min dzikrillah taala, tetap perbanyak berzikir kepada Allah, wal istighalu bi kulli ma huwa nafi'un, menyibukkan dengan setiap yang bersifat bermanfaat. Minha di antaranya istihbabul ghusli ya, anjuran untuk mandi, wat tatayyub, pakai wangian, walubsu ma huwa nafi'un, menggunakan pakaian yang ya nggak harus baru, tapi maksudnya masih bermanfaat dipakai.
Wa minha dari al-aqlu qabla al-khuruj. Nah ya, di sunnah-sunnahnya nih. Al-aqlu qabla al-khuruj di Idul Fitri. Ya Bapak-bapak besok di sunnahnya katanya makan dulu, sarapan dulu sebelum keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Nah, sunnahnya tuh. Dunal adha, kalau Idul Adha enggak dia. Kagak ada sarapan dulu, ya. Nanti ibu-ibu siapin dah makanan dulu ya, buat anak-anaknya. Wa minha dan diantaranya ihya'u lailatai al-Id. Nah, dibuang dulu ya. Menghidupkan 2 malam Idul Fitri, Idul Adha. Bizikri wa du'ai was shalah. Isinya apa? Zikir, doa, salat, begitu. Jadi walaupun ibu-ibu lagi di dapur tetap ya ada hadisnya man ahya lailatal idaini la yamutu qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya Idul Fitri dan Adha, maka hatinya kagak akan sumpah, kagak akan mati. Di mana saat itu ada hati-hati sedang pada sumpah. Ada kan orang lagi lebaran malah pikirannya kacau. Ya. Macam-macam pikiran apa ya. Makanya isi dengan bertakbir, berzikir, doa, salat. Wa minha dan diantaranya ada nih. Khurujun nisa'i wal wasibyani li fadhil shalah. Kaum ibu semuanya keluar, anak-anak kecil bawa keluar ya, li fadhil shalah gitu. Illa kecuali anna nisa yakhrujna wa hunna multazamati bil adab. Tetapi diingatin nih, ibu-ibu keluarnya katanya harus iltizam dengan adab. Jangan Idul Fitri memakai jilbab, bajunya pendek-pendek, you can see, ya, jadi nggak pas ya. Gitu ya. Yang head bagaimana? Keluar juga, head juga sama. Tapi kagak sholat, hanya ikut dengar ceramahnya. Wa minha dan di antara adab-adabnya at-tazawur wa tawassul fi ayyamil 'id. Saling berziarah, saling sambung tali silaturahmi pada hari-hari 'id. Wala siyama bainal aqrib, apalagi kepada kerabat-kerabat. Datangin dah guru-guru kita tuh ya, saudara-saudara gitu. Wa minha dan diantaranya ibahatul lahwi al-bari alladzi la yasuddu an dzikrillah aw an shalah. Nah, dibolehkan dah tuh yang ini lagi harinya merdeka udah boleh main-main kita ya. Tapi main-main yang bari, yang bersih, yang kagak apa? Ya suddu, yang kagak menghalangi daripada ingat kepada Allah atau daripada sholat. Maaf guru mau nanya. Bercatur, ramah lupa sholat. Guru mau nanya. Ya. Di antara ini jamaah sebelum buka kelas udah pada pulang. Bagaimana itu? Pertama dia kurang ilmu, dia tahu ilmu di situ. Dia syahadat dan khair. Dia tunggu kesempatan termahal itu, ada nasihat dari khatib. Yang kedua ya kurang sisi pahalanya. Ya. Jadi Bapak Ibu memang itu bedanya sama Jumat. Kalau Jumat kan khutbah dulu baru sholat ya. Kali ini sholat dulu baru. Makanya juga jangan lama-lama itu khutbahnya. Ada 3 jaman. Nah, ada di kitab lain ditekankan ini waktu berziarahnya, ini ziarah yang sebetulnya ziarah yang hidup, badal hayy. Ya. Adapun kebiasaan kita juga ke kuburan nggak apa-apa juga, tapi jangan lupa yang hidup datang itu. Ya, ada hadis lagi mahal man. Apa hadisnya? Gini, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala katanya memberikan kepada orang yang niat mengunjungi saudaranya itu apa? Ada malik sab'una sayyahu sab'una malik. Dia dikawal oleh 70.000 malaikat. Jadi bapak-bapak kalau ziarah itu besok ziarah niatnya ikhlas karena Allah, itu ada 7.000 malaikat mengantarin kita.
Kata malaikat, toba Musa, jalanan kamu aman, saya jaga semuanya. Wa toba laka. Ya, diniatin itu ada malaikat yang mengawal kita, pahalanya besar. Baik, terakhir penutupannya wa minha tadi boleh. Kemudian wal khalasatu, ringkasannya terakhir, wa 'alal 'aqili, dan atas orang yang cerdas. Jadi orang yang berpengetahuan, terpelajar dan suka ngaji, ini yang cerdas. Ayal tazima, hendaknya dia apa? Iltizam, ya, komitmen fi hadhil ayyamil mubarakah, pada hari-hari yang penuh berkah ini. Berarti tadi tuh kalau belum khutbah udah pulang duluan berarti akalnya kurang. Apa namanya Allah kurang? Ya lu bego pulang duluan. Dapat dikasih sama Allah, dapat keberkahan, dia pulang, ya. Jadi salatnya salah. Tadi dia kurang dapatnya aja, ya. Kan kalau orang yang cerdas ini ayat ma tadi dia berambisi banget menggapai kebaikan-kebaikan dapat semuanya. Dia kan itu di bawah nafsu yang buru-buru pulang, kecuali daruri ya, bagian apa? Ke toilet dan lain sebagainya. Kalau dia pulang dulu buru pengen buka HP, buru pengen buka TV, pengen ngerokok. Wa 'alal aqil ayal tazima, ya, dan atas orang yang berakal, yang cerdas, yang komitmen di hari-hari yang penuh berkah ini ada kan melaksanakan makallafahullahu, apa yang telah Allah bebankan kepadanya, ya. Wa ma warada fi dzalika, dan apa yang telah disampaikan tentang itu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah alhamdulillah masih ada nih. Wah, berapa pulang jemaah? Tentang sedekah fitri, baca Pak Ustaz? Hah? Baca aja. Shadaqatul fitri, sedekah. Maksudnya sini zakat fitri. Shadaqatul fitri wajibatun ala kulli muslimin hurrin qadir ala ikhrajiha. Sedekah fitri ini hukumnya wajib atas setiap orang muslim yang merdeka, yang mampu untuk mengeluarkannya. Sawaun akana saghiran am kabiran, sama aja apakah dia masih kecil atau udah gede, laki atau perempuan. Contoh, ada ibu-ibu hamil, ya, di hari ke-30 melahirkan, maka dia bapaknya wajib mengeluarkan zakat buat putranya. Niatan nawaitu an ukhrija zakatal fitri al wajib alayya waladi. Siapa namanya? Ahmad bin siapa? Lillahi ta'ala. Fa fil hadits syarif, dan dalam hadis yang mulia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an qauli ta'ala, ditanya tentang firman Allah, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan. Wa dzakara asma rabbih fa shalat, dan menyebut nama Tuhannya kemudian salat. Faqala nazalat fi zakatil fitri, ya, ayat itu turun berkenaan dengan zakat fitri. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah ridho untuk keduanya, berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin. Baginda Rasul mewajibkan mengeluarkan zakat fitri 1 sa' daripada korma, al sa'an min syair, atau 1 sa' daripada gandum. Alal abdi, wajib atas seorang hamba yang hurri, merdeka, wal zakari, laki, wal unsa, perempuan, wal saghir, anak kecil, wal kabir, anak gede, minal muslimin. Ini sa' ini ada istilah Baghdadi, apa sekitar 1 ini lah. Kalau kita pakai gantang itu, ya. Wa qad aujabaha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara biha fi as-sanah allati faradna. Bapak-bapak, makanya di sini urutannya rukun Islam apa? Salat, syahadah, salat, zakat, berpuasa, berhaji, urutannya gitu. Ya, di sini Nabi mewajibkan zakat, wa amara biha, dan memerintahkan zakat fi sanatil lati, pada tahun yang farada fi asyam, wajibkannya puasa, ai ada fi Sya'ban
minas sanati tsaniyah di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Itu turunnya zakat dulu baru puasa. Yang kedua, waqad syaraha subhanahu li hikamin samiyah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat fitrah ini karena hikmah-hikmah yang sangat luhur, wa maqasid aliyah dan tujuan-tujuan yang sangat tinggi, di antaranya at-tawsi'atu 'alal muhtajin, berbagi kepada orang-orang yang muhtajin, memerlukan, wa saddu hajatihim, dan menutupi kebutuhan mereka. Ya, kalau bapak-bapak yang mau sebab punya enggak pusing. Ini ada tetangga kita yang kurang aja. Kemudian wajabar naqsi, dan menjadi apa? Penambal kekurangan, awil khata'i, atau kesalahan alladzi yakunu qad waqa'a fihi al-insan khilala shaumihi. Nah ya. Jadi dalam hadis bunyinya ada enggak di sini, Pak? Hikmah dua. Pertama, tuhratan, untuk mensucikan orang yang puasa, lagi puasa bercanda, lalai. Yang kedua, tu'matan, berbagi kepada fakir miskin. Jadi kan dia sudah mensyarahkan dari pemahaman hadis-hadis ini. Baik. Jadi apa? Wajabrun naqsi. Hikmahnya daripada zakat adalah menutupi kekurangan atau kesalahan yang dilakukannya ketika lagi puasa. Kemudian Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepada keduanya, Rasulullah SAW katanya farada, mewajibkan zakat al-fitri tuhratan, untuk mensucikan lis-shaimi, bagi orang puasa dari apa? Minal lagwi war rafas, kemudian apa? Ay min kalamil ladzi la faidatan min waraihi wa min kalamil fahish. Ya, ngomong-ngomong yang kagak ada faedahnya, ngomongin jorok-jorok gitu, ya. Lagi puasa ngomongin jelek-jelek. Tadi dia bersihnya dengan zakat. Hadis lain apa? Mu'allaqun, bergantungan baina langit dan bumi, belum Allah terima sampai dia ngeluarin zakat. Kemudian waktu matan lil masakinah, berbagi makanan kepada para orang miskin. Ai muasatun wa aunan lahu, ya, keluasan dan pertolongan bagi fakir miskin. Man adaha qabla shalah, barang siapa yang menunaikan, mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat, ai salatul id, bahwa zakatun maqbulah. Istilah ya, bapak-bapak mengeluarkan zakatnya sebelum salat Idul Fitri, jadi zakatun maqbulah. Kelupaan mengambil zakat. Waman addaha ba'da salati, barang siapa yang menunaikan zakat, mengeluarinya setelah salat Id, fahiya shadaqatun min shadaqat, itu dianggap bukan zakat fitrah, ajalah sedekah. Kayak jangan lalai ya bapak-bapak ya. Udah dari sekarang udah mulai boleh di sini, boleh jadi panitia, udah seakan-akan diangkat oleh pemerintah, udah jelayan ya. Nanti boleh juga yang ambil-ambilnya itu dapat bagian sewajarnya ya. Ketiga, wa yukhrijuha al-muslimu an nafsihi. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan dari dirinya sendiri, wa amman tulzimuhu nafaqatuhu, dan dari orang yang tulzimuhu, wajib diberikan nafkah. Siapa? Kazawjatihi. Ya, maksudnya wa yukhrijuha al-muslim, orang muslim juga ngeluarin buat dirinya sendiri. Satu. Kedua, untuk orang-orang yang menjadi nafkahnya seperti istrinya, wa abnaihi, anak-anaknya, wa khidmatil ladzina yatawalla umurahum, ya, para pelayan-pelayannya, orang-orang yang kerja sama mereka di rumah. Wa yaqumu bi infaqi alaihim, dia wajib menginfakkan untuk mereka. Artinya keluar dari zakat fitri buat bininya dulu, buat dirinya dulu, istrinya, anak-anaknya, baru dah pembantu-pembantunya. Orang tuanya juga masih hidup, udah boleh ya. Wa yukhrijuha aidan 'anil walidain, dan mengeluarkan zakat juga untuk kedua orang tuanya. Wa 'anil jaddaini, dan apa nih? Jiddah, nenek ya. Idza kanu mimman yaqulu, jika mereka jadi orang-orang yang menjadi tanggungannya. Boleh bapak-bapak masih punya orang tua tinggal di rumahnya, udah bayar aja. Oh, tinggal di kampung boleh juga. Telepon, "Pak, udah kita keluar di sini ya." Qalu, mereka berkata, la yustaratu laha malikul, ya, milkun nisab kazakat, tidak disyaratkan baginya ya milik batasan seperti zakat. Li'anal maqsuda minha,
jabrus siyam, karena tujuannya adalah menutupi puasanya. Tadi ada kurang-kurangan ya, karena bercanda. Fal faqiru yukhrijuha wa yakhudhuha min ghairihi. Orang fakir dia ngeluarin zakat juga, dan katanya dikeluarin juga, diambil juga dari yang lainnya. Kami di Mesir dulu pas masa-masa emang sulit, nggak punya tuh, ada kirim-kiriman, ada lagi kondisi ini kan moneter. Udah boleh saya ngeluarin buat teman saya keluarin lagi berarti ya. Itu satu bulan mutahir ya. Tapi maksudnya apa? Dia harus ngeluarin juga itu. Lianna hada yumathilu amaliyat akhlaqiyah hasanah. Kali ini merupakan apa? Gambaran akhlak yang baik. Istirahul fakir fil ata. Apa? Si fakir ini ikut andil dalam memberi. Biasanya pengen terima dulu, tapi dia memberi kan. Yaziduhu thiqatan wa karamah. Dia menambahkan ini semakin siqah dan semakin karamah. Wa yamla'ul mujtami'u bi ruhil ukhuwah wa ta'awun. Nah, kenapa? Gara-gara orang fakir juga ikut berzakat, ya, maka apa? Masyarakat semuanya jadi suasananya penuh dengan ruh persaudaraan dan tolong. 4. Wa tajibu indal Malikiyah wal Hanabiyah bi ghurubi syamsi akhir yawm min Ramadan. Wajib menurut Imam Malik, Imam Hanbali mengeluarkannya ya terbenamnya matahari akhir dari akhir bulan Ramadan. Wa inda Syafi'iyah wal Ahnaf tajibu bitulu, wajib mengeluarkan zakat ya batasannya tulu fajr yaumul Id, terbit fajar hari Id. Wa yundabu disunahkan ikhrajuha, mengeluarkannya ba'da fajr yaumul Id, setelah fajar yaumul Id wa qabla shalah, dan sebelum salat. Wa jumhurul fuqaha, dan jumhur fuqaha berpendapat al-annahu yajuzu ta'jilu daf'i shadaqatil fitri, dibolehkan ta'jil, mempercepat ya mengeluarkan sedekah fitri qabla al-Id bi yaumin aw yaumain, sebelum satu hari lebaran atau 2 hari lebaran. Bal inna ba'dahu, bahkan sebagian mereka wa humul ahnafu yarawna jawaza daf'iha hatta qabla syahr Ramadan. Lebih luas lagi nih. Saya berpendapat boleh kita mengeluarkannya ya qabla, sebelum syahri Ramadan. Ruwa Abu Dawud wa Tirmidzi an Ali bin Abi Thalib anna al-Abbas 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'jil sadaqah fa rakhis salat bid'ah. Jadi ini kondisional Pak, Bapak udah ada, udah keluarin aja enggak apa-apa. Panitia juga jadi ada kerjaannya. Panitia juga jadi siap menyiapinnya. Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Nabi untuk menyegerakan bayar zakat fitri. Faragh fi salat fitri, Nabi memberikan rukhsah yang boleh silakan. Wala tasqutu sadaqatul fitri bil ta'khir, bal tasiru dainan. Nah ini hati-hati nih. Zakat fitrah itu la tasqut, kagak jadi gugur gara-gara kita ini ngeluarin takhir. Bal tasiru dainan, tapi itu menjadi hutang fi zimmatihi, dalam tanggungannya, hatta yu'diha, sampai dia menunaikannya, walau fi akhiri umrihi, walaupun sampai akhir umurnya. Kalau dia enggak keluarin datang lagi sampai tahun berikutnya, jadi dosa lipat ganda. Wa ta'khiruha 'an salatul Id, dan mengakhirkannya dari salat Id biduni darurah tad'u lirik, tanpa adanya kondisi yang darurat ya, paham ya? Yang tadu yang mengajaknya demikian. Kemudian muharramun li'anna hadza ta'khir yu'addi ila fawatil maqsud minha, karena kalau ngeluarinnya di akhir-akhirin ya apa tuh, menghilangkan maksud daripada tadi, bisa berbagi kepada saudara-saudara kita. Wa huwa ighna'ul fuqara, itu bisa mengenyangkan, membagi orang fuqara, wa saddu hajatil muhtajin, dan menutupi hajat kebutuhan orang-orang yang butuh. Yang kelima, wa miqdaruha, ukurannya sa'un minal qamah aw sya'ir aw tamr aw zabib. Zabib itu apa? Zabib itu zabib juga korma yang kering ya. Aw nahwi dzalika mimma yu'tabar qutan. Pokoknya ini yang dianggap kutan. Apa kutan? Makanan pokok kita, beras. Udah tuh 3 liter
setengah. Lebih boleh nggak? Lebih boleh. Kita makan berasnya sehari 10.000, kita keluarin yang 12.000, boleh nggak? Lebih bagus. Keluarin yang 9.000, curang namanya. Ya, wasau, nah ini baru ukurannya. Yusawi bil kil al-masih kadhan wa thuluthan. Jadi istilah sa' itu katanya ukurannya sama dengan ukuran orang Mesir. Qadhan, ini karena pengarang orang Mesir ya. Qadhan itu apa? 1 gelas. Wa thuluthan, 1 gelas seperempat. Au qadhain, atau 2 gelas. Fatujzi'u al-kulliyah min al-qamah. Ya, kemudian ditimbang lah dari qamah, disamain. Qamah itu bergandum. Inda jumhur fuqaha, menurut jumhur fuqaha, an sittati ashas, ya dari 6 orang, atau 4 ashas, atau 4 orang. Wala yujzi'u damul qimah, ya, dan kagak dihitung dengan jumlah qimahnya. Itu ketakarannya aja. Bukan nilainya. Ammal ahnafu fayarawna anna 'alal fardi nisfu sa'in min al-qamah. Mereka berpendapat bahwa seorang itu dia bayar setengah sa' daripada gandum. Wa annal kulliyah takfi sabata ashas. Kalau merata semuanya untuk 7 orang. Wa yujuzu ikhrajul qimah al-wajibah min an-nuqud. Nah, Bapak-bapak, sebetulnya ini sekarang jadi perdebatan di ulama fikih. Ada ulama yang nanti orang Syafi'i udah beras aja. Kemarin kita terjadi itu kondisi COVID. Kalau mau beras aja nggak ketemu sama panitianya. Akhirnya nggak ada yang bayar zakat. Nah, sekarang sudah sistem digitalisasi. Udah pakai berapa saya? 2 juta transfer ya. Ya, nggak apa-apa sekarang begitu modelnya. Yang penting orang yang mengeluarkannya dia tahu hak Allah, tahu hak umat, hak fuqara gitu ya. Kita lagi ya, mana ya? Yang ke-6 ya. Oh, dia pakai ini tentang duit tadi ya. Wa yajuzu ikhrajul qimah al-wajibah, boleh mengeluarkan qimah nilai yang wajib minan nuqud. Lianna hadza aktsar nafar lil faqir. Nah, yang ada sini ada pertanyaan, Kiai. Sekarang kayaknya orang fakir saya kagak butuh beras nih. Butuhnya duit dia. Kata saya bagus lagi ada beras ada duit. Ya, tapi buat itu. Katanya di sini orang sekarang katanya butuhnya uang. Itu. Fa idza kanat al-kulliyah min al-qamah masalan thamanuha 12 junayhan. Kan al-hadd adna al-istafiti min al-fardi al-wahid junahin atau 1 junahin. Wa man zada 'ala dhalika fa huwa khairan. Ya. Jadi ini apa namanya? Itu masih. Idza kanat kulliyah, apabila semuanya dari gandum contohnya harganya 12 jenih. Ini jenih ini mata uang Mesir ya. Pound sterling Mesir ya, junaihan. Kalau Mesir real ya. Sekarang sama kayak Indonesia dia. 1 jenih ya sama kayak kita dia. Lagi turun. Kanal haddul adna, batasan terendahnya untuk sedekah fitri dari 1 orang itu junaihan. Oh ya. Jadi kalau diuangkan maksudnya, kalau kita kan diuang berapa? 35.000. Di sini berapa? Di Al-Makmur saya lihat 43.000. Di sini berapa? Ambil beras kalau di pasaran di sekitar sini 8.500 sampai 11. Ini 10.000. Oh gitu. Iya boleh. Ya dan juga ini lagi bicara gitu tuh. Katanya kalau ngitung nih orang punya gandum, ya gandum dia pengen pakai duit aja dah berapa, ya katanya itu sama nuha isna asyara junaihan 12 jenih 12.000. Itu katanya apa? Haddul adna, batasan yang paling rendah.
untuk sedekah zakat fitr dari satu orang, ya, 2 jeneh atau 3 jeneh. Paman zada ala dzalik, kalau ada yang lebihin lagi bagus. Udah 50.000 aja lempuk itu. Juga ribet juga ya. Bagus. Kemudian 6. Terakhir, wa naqal sadaqah min baladin, ini pembagiannya, min baladin ila baladin, katanya la yajuzu illa limubarrin qawiyyin. Tuh, kan tanqula liqaribin muhtajin aw ba'da kifayat ahli baladin. Ini nanti bapak-bapak panitia mendistributorkan apa zakat itu kan utamakan yang bagian dalam dulu. Catat nih, Pak RT kumpul ada berapa RT di sini, ya, siapa yang kumpulnya minta kasih kupon. Jangan tahu udah dari kelurahan lain, dari luar. Ini dulu kalau Indomaret ada apa banyak baru pindahin ke tetangga gitu ya, maksudnya tetangga kampung, tetangga. Paham ya? Wa naqlu sadaqah min baladin ila balad, memindahkan sedekah itu dari satu negara, dari satu kawasan, satu daerah, satu kampung ke kampung yang lain kagak boleh, kecuali di mubarrir kalau ada justifikasi yang ada faktor yang X gitu. Kan misalnya kayak kemarin, Cianjur habis ditimpa apa tuh gempa, kan memang kagak punya, udah kirim ke sana semua, gitu boleh. Ya. Kantan kula qaribin muhtaj, ya. Jadi yang bagusnya dialihkan ke qarib yang lebih dekat, yang sangat membutuhkan. Au ba'da kifayat ahli balad, atau setelah cukup semua ahli balad kita. Kayaknya nih di kampung sini mah orang kaya semua. Ya, udah kirim ke tempat lain. Kedelapan, wa musarifuha humul ladzina jaa dzikruhum fi qouli. Siapa orang-orang yang berhak menampung, ya, zakat itu sebagaimana disebutkan ada 8 asnaf, ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha, ambil dapat tuh, wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah ibnu sabil. Tadi juga saya ada pertanyaan, pakai bagaimana? Saya jawab udah boleh terima aja. Terima, nanti yang bagian kerjaannya ya dapat dah gitu. Tapi sewajarnya aja ya gitu. Jangan gedean panitia. Sesungguhnya sedekah itu bagi fuqara, bagi masakin, bagi amil, dan bagi mu'allafati qulub, orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqab, orang yang dalam budak. Wal gharimin, orang yang dilanda hutang banyak. Wa fi sabilillah, orang yang sedang berada di jalan Allah. Wa bi sabilillah, ibnu sabil. Wala yajuzu dafuha, halaman terakhir. Wala yajuzu dafuha liman tajibu alaihi nafaqatuhum ka abawahi wa abnaihi. Kagak boleh membayarkannya pada orang yang wajib atas nafkah mereka seperti kedua bapaknya dan ibunya. Maksudnya apa ya? Wala yajuzu, maksudnya nyambung. Oh, maksudnya kagak boleh nyerahin itu zakat kepada bapaknya ibunya. Paham ya? Mentang-mentang kita panitia, bapaknya duluan, ibunya dulu. 8. Wa 'alal muslimina ayajtanibu at-taqsira. Nah, ini penting, beda fi sedekatul fitri. Dan atas orang muslim hendaknya menjauhkan at-taqsir, kurang dalam mengeluarkan zakat fitrah. Tadi tuh culas di rumah, udah jangan sampai 3,5 kilo, udah 3 kilo seperempat aja. Penelitiannya nggak tahu dia. Kurang, nggak boleh dia. Fakat warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang keterangan dari Nabi, beliau bersabda, "Shaumu Ramadhana mu'allaqun bainas samai wal ardi." Itu pahala, harus utama nih, kan esensi pahala puasa Ramadan itu masih mu'allaq, bergantungan tuh bainas sama wal ard, antara langit dan bumi, artinya belum Allah terima, ya. Ke atas kagak, ke bawah kagak. Wala yarfa'u, dan tidak akan diangkat ke atas.
illa kecuali bi zakatil fitri ai bi ikhraji zakatul fitri, kecuali setelah dia mengeluarkan zakat fitrah. Wa sadaqallahu idh yaqulu, dan sungguh benar Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan, apa aja ya, fa huwa yukhlifuh, nanti Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nas'alullah ta'ala ayyuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya, dan apa yang Allah cintai dan ridhai. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, dan cucuran salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekhul Azhar Muhammad Sayyid Al-Tahir. Alhamdulillahirabbil